Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Legisan Muhammad Alfi dengan NIM 2305029 dari Prodi PGMI mata kuliah Tahsinul Quran akan menyampaikan poin-poin penting terkait keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pada saat bangun tidur, Rasulullah bangun tidur saat tengah malam, lebih sedikit dan lebih sebentar. Kedua, Rasul bangun paling terlambat saat azan pertama, yaitu sebelum subuh sekitar 10 menitan. Adapun hadis Nabi tentang azan pertama yaitu memberitahu orang yang sedang tahajud dan untuk mengarang istirahat dan masih tidur untuk membangunkan agar melaksanakan salat. Ketiga, adapun hadis kata Aisyah, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya dan bangun setelah Isya kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Keempat, beberapa kali Rasul tidur sehari, yaitu 3 kali, tapi tidak dalam waktu yang panjang. Saat tidur malam, Rasul tidur setelah Isya sampai tengah malam, sekitar 4 jam lalu tidur di azan subuh pertama selama 15 menitan. Kelima, Rasul tidur dengan cara menghadap ke kanan dengan berbantalkan tangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur beberapa menit menjelang azan zuhur dan Rasul dibangunkan saat azan subuh, salat subuh dan 5 waktu lainnya di masjid, terutama untuk laki-laki. Sedangkan perempuan boleh di masjid, tapi lebih diutamakan di rumah. Keenam, setelah salat subuh, Nabi duduk di tempat salatnya sehingga waktu suruk. Lalu saat suruk selama duduk, salat suruk selama duduk Rasulullah berzikir dan memberi nasihat menyentuh hati para pengabsen serta mengabsen para sahabatnya yang hadir saat salat subuh. Ketujuh, Rasulullah pulang dan menemui istrinya satu persatu. Rasulullah tersenyum lalu salam menyapa dan berbincang saat memberikan nasihat-nasihat ringan kepada para istrinya. Adapun kisah tentang Nabi pernah bertanya kepada Ummu Salamah, apakah kamu punya sarapan? Kadang dijawab tidak ada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, lalu begitu aku puasa hari ini. Hal ini mencerminkan bahwa Rasulullah sangat sederhana terhadap urusan makanan. Kedelapan, waktu duha adalah waktu paling panjang bagi untuk memperbaiki berbagai ilmu dengan para sahabat, seperti membagi ilmu dengan cara sistem berhalakah melingkar sejajar. Kesembilan, tidur Rasulullah yaitu beberapa menit menjelang azan zuhur. Ke-10, selesai salat zuhur, Rasul duduk dengan para sahabatnya bermajelis sebelum zuhur. Terkadang Rasul pergi berziarah ke cucu dan anak. Terkadang Rasul pergi mengontrol pasar. Selesai waktu asar ke-11, Nabi tidak berlama-lama di masjid dengan para sahabat, kecuali ada program daurah belajar full sehari. Kegiatan Rasul adalah silaturahmi, menjenguk kerabat atau menerima kunjungan. Ke-12, menjelang maghrib, Nabi menemui istrinya satu persatu, seperti waktu pagi. Jadi Rasul membuka hari dan menutup harinya dengan istri. Nah, kalau waktunya mepet, biasanya Rasul langsung datang ke rumah istri yang punya jatah malam itu. Maka istri yang lain akan datang ke rumah istri yang mendapatkan jatah malam untuk mencengkrama bersama. Ke-13,
Maghrib Isya sudah tidak ada aktivitas Rasul, fokus beribadah di rumah. Ke-14 setelah masuk Isya, maka Rasul salat, namun pernah Rasul mengakhirkan salat di tengah malam, tapi tetap berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya di masjid. Baiklah, itulah poin-poin penting dari keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.